Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ma asbaha jazila syukri alaina bikatsirin minal ni'am. Khosatan nikmatal iman wal islam wal ihsan wal ikhlas wat taqwa hatta nastami'a bi hadzal masjid li adai sholatil maghribi wa sholatil isya'i jama'atan wa jama'ana bi sihatin wa afiyatin wa ridwain wa taufiqin wa rahmatin wa barakatin min Allah azza wa jalla. Sholatan wa salaman ala nabiyina wa rasulina karim wa huwa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa tabi'in wa tabi'in tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Para bapak, para ibu jamaah salat maghrib dan salat isya masalah ihsan rahimahullah, mari kita awali kajian kita kitab As-Syama'il Al-Muhammadiyah karya Imam At-Tirmidzi yang menceritakan tentang sejarah dari baginda Rasulullah SAW dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Meneruskan kajian sebelumnya terkait dengan bab pakaiannya Rasulullah. Ini masuk pada hadis yang ke-59 dalam kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Dan ini menceritakan juga tentang sejarah pakaian Rasulullah. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, beliau berkata, ini hadisnya adalah hadis fi'li, perbuatannya Rasulullah, bukan hadis qauli, bukan ucapannya Rasul. Apa yang beliau sampaikan? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam idza istajadda sauban. Rasulullah ini kalau mau memakai pakaian ataupun celana yang namanya amama, sorban, au gamis, au ridaan ini yang lembaran yang di bawah, kalau kita ya celana lah. Summa yaqulu, lalu kemudian beliau berdoa, Allahumma lakal hamdu kama kaswatani. Doanya Allahumma, ya Allah, segala puji bagimu sebagaimana engkau telah memberi aku pakaian. As'aluka khairahu wa khairu ma suni'ala. Saya minta kepadamu ya Allah kebaikan dalam hal apa? Dalam pakaian. Bahwa pakaian yang kita pakai sekarang ini adalah pakaian yang terbaik dan dari hasil rezeki yang wa khairu ma suni'ala, dan sebaik-baik yang dibuat. Karena urusan pakaian ini kan masuk dalam hadis, khudzu zinatakum inda kulli masjid ya bani Adam, khudzu zinatakum inda kulli masjid. Maksudnya kalau kita ke masjid ya pakai pakaian yang pantas buat ke masjid. Buat khotib ya pantasnya ya mungkin pakai, ono sing pakai sorban, ono sing pakai sarung, nek pakai celana di kita masih jaga pantas. Tapi kalau pakai celananya levis kurang pantas. Ya, jadi kepantasan lah. Ini yang dimaksud
khairuhu wa khairu ma suni'ala, atau yang dimaksud dengan ayat Al-Qur'an zinatakum inda kulli masjid. Wa a'udzu bika, dan aku berlindung kepadamu ya Allah, min syarrihi, dari keburukan pakaian yang kita gunakan. Makanya dalam urusan pakaian ini Rasulullah SAW ya memang pakaian ini urusan masalah libas. Libas yang terbaik adalah libasul taqwa. Libasul taqwa yang terbaik itu yang seperti apa? Yang menutup aurat. Bagi orang yang umroh kan beda lagi ukuran pakaian terbaik. Pakai pakaian kalau laki-laki tidak berjahit, bahkan tidak boleh menggunakan celana dalam, gitu kan? Ya, itu bagi laki-laki. Kalau perempuan bebas, ya, karena kan ada aturannya. Nah, wa a'udzu bika min syarrihi, dari keburukan. Dari keburukan apa? Keburukan pakaian. Karena pakaian ini kalau bagi perempuan kan semuanya aurat kecuali muka dan telapak tangan. Maka kalau orang tidak menggunakan pakaian atau pakaiannya tidak menutup aurat kan menjadi indikator, wah ini orang ini ya, skal Arya, seperti halnya orang yang telanjang dan termasuk bagian dari yang suatu saat ya itu tadi. Karena kalau dalam surat An-Nur itu dias ya, dengan siksa api neraka. Makanya min syarri, dari keburukan pakaian yang tidak menutup aurat. Wa syarri ma suni'alahu, dan keburukan dari suni'a, yang dibuat. Pakaian itu kadang ada pakaian yang memang nggak boleh dipakai oleh kita, yaitu pakaian yang terbuat dari kain sutra. Ya, tapi bukan sutra kecewa. Nah, sutra kecewa tidak apa-apa. Ya, sutra yang asli. Yang asli seperti apa sih nanti mau Pekalongan. Ya, karena saya awal-awal di Pekalongan ini ada harus wajib beli baju sutra. Harganya 70.000. Tak pegang-pegang kok halus coy, sutra tenanan. Tapi kata orang Pekalongan butuh sutra tenanan, sutra kecewa. Orang boleh 70.000. Ya. Saya nggak tahu yang harga asli orang Pekalongan itu. Katanya kalau untuk sutra asli itu katanya tidak boleh. Memang hadis mengatakan tidak boleh. Ya. Kenapa tidak boleh? Mungkin itulah merupakan pakaian yang dipakai nanti di surga. Ya sama seperti emas. Kenapa emas tidak boleh buat laki-laki? Ya konon emas ini mengandung sesuatu racun pada peredaran darah kita, sehingga kalau dipakai terus-menerus mengakibatkan penyakit. Lah kok perempuan boleh? Karena perempuan penyakitnya hilang. Lewat apa? Lewat M. Ya, sehingga perempuan boleh menggunakan emas. Kok laki-laki tidak boleh? Nah, bisa jadi ini merupakan pakaian yang dipakai di dalam surga. Makanya kalau kita lihat dalam firman Allah surat Al-Kahfi misalkan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ulaika lahum jannatu 'adnin tajri min tahtihimul anhar. Yuhallawna fiha min asyawira min dhahabin wa yalbasuna siyaban khudram min sundusin wa istabraqim muttaqiina fiha 'alal ara'iq ni'mas sawa wa hasunat murtafaq. Kalau dalam surat Al-Kahfi ayat 31 itu Allah berfirman, mereka orang-orang yang masuk surga, yaitu surga Aden. Aden mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan di dalam surga itu mereka dihiasi dengan gelang emas. Jadi khususan di ahli jannah. Tapi untuk kita yang masih di dunia, laki-laki khususnya haram, ya kan? Nah, dan mereka memakai pakaian hijau dari sutra yang halus,
hudram min sundus wastabraq. Pakaian sutra yang halus dan sutra yang tebal. Dan sedang mereka duduk sambil bersandar di atas dipan-dipan yang indah. Itulah pahala yang sebaik-baiknya dan tempat istirahat yang indah. Jadi kalau kita ini firman Allah surat Al-Kahfi ayat 31. Dalam ayat ini tadi disebutkan tentang pakaian yang berwarna hijau. Ini kalau menjelang pemilu kan sensitif ya. Ada yang warna hijau, ada yang warna merah, ada yang warna hitam, ada yang warna putih. Dan itu semuanya disebutkan dalam hadis. Rasulullah pernah walahu khullatun hamra. Rasulullah pernah memakai pakaian yang pakaiannya berwarna merah. Makanya dalam hal ini, wah ini jangan-jangan kok merah ya. Makanya kan tapak suci seragamnya merah. Nah, bisa jadi menggunakan dalil hadis ini. Tapi ada juga hadis yang menceritakan bahwasanya Rasulullah walahu khullatun khadra, memakai pakaian berwarna hijau. Makanya banyak jubah-jubah para ustadz, para kiai warnanya hijau. Ada juga Rasulullah pernah menggunakan pakaian bisyatin wa bisyabi khiyatin aswad. Pernah menggunakan pakaian dengan jahitan yang berwarna hitam. Jadi kan hampir semua warna oleh Rasulullah dipakai. Ini kalau kita lihat dalam beberapa literatur hadis-hadis dalam As-Sama'il Al-Muhammad. Dan Rasulullah pernah juga bersabda, sebaik-baik ahsanus siyab adalah abyad. Sebaik-baik pakaian adalah warna putih. Wa kafinuhu ala mautakum. Maka hendaklah kalian memakai kain kafan yang berwarna putih terhadap orang yang mati di antara kalian. Berarti dalil terkait dengan warna putih. Jadi kalau kita lihat dalam beberapa literatur hadis yang memang banyak ya, beberapa hadis dan beberapa ayat ini kalau terkait dengan simbol-simbol ya, warna itu ya pernah dipakai oleh Rasul. Tapi saya belum pernah menemukan dalil misalkan pakaian Rasul berwarna biru ya, azraq. Kalau dalam hadis itu dalam bab tentang libas ini adanya merah, hijau, ireng sama putih. Nah, tapi jangan dikaitkan dengan pemilu ya. Ya. Pokoknya itu bab tentang hadis. Ya. Nah, dan juga dalam Al-Quran. Nah, tadi kan disebutkan ada pakaian yang warnanya hijau. Ya. Yang warna hitam misalkan hadisnya ada suni'at lin nabi burdata sauda min sufin fala bisa. Ya. Ini dari Ibu Aisyah radhiyallahu anha, karena Rasulullah pernah dibuatkan pakaian dari kain hitam yang berbulu, lalu beliau memakainya. Ini hadis riwayat Imam Abu Dawud. Ya, hadisnya ini termasuk kategori hadis yang sahih. Ya. Nah, kemudian juga dari sahabat Abu Romsah, ini hadisnya riwayatnya Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi juga, Imam An-Nasai juga meriwayatkan ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi Mina. Ya, ketika beliau berada di Mina, yaitu ketika haji wada, haji awal, haji kudum dan haji awal. Haji wada, haji yang terakhir dan haji yang pertama. Saya kadang mengenai syariat Islam ya, tentang haji, saya kadang juga ini juga heran ya. Rasulullah itu kan haji cuma satu kali, tapi kenapa jenis haji ada tiga? Haji tamattu, haji qiran, haji ifrad. Nah, kira-kira pertanyaan berikutnya, Rasulullah ini menggunakan haji apa? Ifrad
qiron, tamattu. Seandainya Rasulullah pakai haji ifrad, lalu syariat haji tamattu dari siapa? Pak Dayat bingung Pak Dayat. Ya. Aku ya cok bingung. Ya. Kudu maca meneh. Kalau Rasulullah kemudian menggunakan haji qiron, lalu haji ifrad sama tamattu syariatnya siapa? Apakah itu syariatnya istri-istri Rasulullah ataukah mungkin sahabat yang lain? Ya ini perlu kajian. Ya. Kayak di tarjih juga belum membahas secara dakik kajian terkait dengan masalah itu. Ya. Syariat haji pertama kali disyariatkan tanggal tahun ke-6 Hijriah. Rasulullah haji tahun 10 Hijriah. Nah ini haji apa? Ya. Nah kemarin kaji tahun ini hajinya apa? Mesti tamattu kaji tahun ini. Ya, tangi mangan dulu. Ya. Tapi pertanyaan selanjutnya adalah apakah Rasulullah pernah melakukan haji tamattu? Ya. Nah ini dalilnya mana? Hadisnya mana? Pembimbing haji saya hakul yakin tidak pernah menyampaikan ini. Ya pernah haji tahun ini. Entah di KBRI Aisyah, Mukabiah apapun nggak pernah menyampaikan. Dan itu hadisnya ada. Penjelasannya juga ada. Sebenarnya Rasulullah itu melakukan haji apa? Ya, haji sekali kok masa ada 3 macam bentuk haji. Jadi kan cok bingung dengan bahas syariat. Ya. Makanya dalam hadis ini Rasulullah, saya pernah melihat Rasulullah di Mina. Pada waktu beliau sedang kira-kira kalau di Mina itu sedang apa? Ya melontar jumroh. Yahtubu pada waktu beliau di Mina itu apa? Walaihi burdun ahmar. Ini pakaiannya merah. Wa huwa ala buhlati. Dan beliau berada naik di atas kudanya. Ini hadis-hadis terkait dengan pakaian. Makanya kalau masalah haji ini walaupun dilakukan sekali oleh Rasulullah, ya, kayak kemarin itu kan baru saja pemerintah menetapkan biaya haji bipih ya 53, berapa gitu. Jadi jenengan sing wis duit kemarin sudah 25 juta, kemungkinan bayarnya itu sekitar 31 ya. Nanti 31 itu dipotong ada uang namanya uang 2 juta. Jadi bayarnya itu sekitar 28, sekian kira-kira gitu. Ya. Ini haji tahun ini. Enggak tahu tahun depan cok nambah meneh. Nah, ini terkait dengan bab Rasulullah ya, bab pakaian. Dan kemudian dalam hadis yang lain ini menceritakan tentang cara duduknya Rasulullah. Annaha ra'atin nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa huwa qa'idul qurfusa'a. Jadi pernah Rasulullah itu ya duduknya itu dengan cara duduk qurfusa. Apa itu duduk qurfusa? Duduk dengan merapatkan kedua paha, menempel perut, lalu kedua tangan mendekap ke betis. Jadi duduknya itu apa kalau dipraktekkan itu ya jadi kaya wong dodok kayak gini terus kayak gini. Tapi itu bagi orang yang kurus, bagi orang yang gemuk sulit. Ya, terutama sing ngomong. Aku mempraktekkan begitu, ternyata sulit. Nek kaji toni masih bisa. Ya, apalagi Pak Jamal. Ya, tapi yang gemuknya agak sulit. Jadi Rasulullah itu sering duduknya itu ketika pas dengan sahabat itu dengan menggunakan seperti itu. Dan kadang ketika pas beliau dahar, kakinya diangkat satu, ya.
yang kaki kiri ngelemprak, yang kaki kanan diangkat satu sambil makan. Cuma makannya di bawah. Ya. Jadi itu merupakan ya kebiasaan. Ya, kebiasaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, kemudian dalam hadis yang lain, Ra'aitu an-nabiyya Abi Juhaifa an Abi, ini masih bab pakaian, ka'anni anduru ila bariki syakihi qala suru Abu Jibar Khibar. Saya melihat Rasulullah ketika beliau memakai pakaian, ya, seakan-akan saya melihat di antara dua betisnya, kadang pernah terlihat dua betisnya itu mengkilat putih, ya, yang putihnya itu seperti halnya cahaya yang sangat, ya mungkin itulah yang dimaksud dengan cahaya kenabian. Nah, ini kan sahabat, jadi hadis ini mayoritas hadisnya fikih. Jadi menceritakan, sahabat cerita, Pak Jamal cerita melihat saya begini, Pak Dayat cerita begini, beda-beda. Kadang memakai pakaian coklat, besok putih, kadang hitam, kadang ini, ya. Oh terlihat juga betisnya seperti ini. Ya, ini hadisnya mayoritas adalah hadis fikih. Nah, hadis yang ke-63. Ngan Abi Ramsah ra'aitu nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa alaihi bardani ukhdara. Saya pernah melihat Rasulullah. Beliau menggunakan burdan. Burdan itu semacam jaket kain wol. Ya. Kain wol berarti musim dingin berarti. Yang berwarna hijau. Jadi kita tahu kalau dalam Al-Quran itu li'ila bukuresin ila bihim rehlatas sita iwas son. Ada kalimat asyita dan asfa. Makanya kalau orang Arab itu kalau musim syita ya pakainya wol, ya. Kalau musim soe pakainya pakaian yang tipis. Makanya Rasulullah juga punya kebiasaan ketika dagang, beliau kalau lagi pakai musim dingin dia dagangnya ke daerah Syria. Kenapa ke Syria? Ya, karena di sana musim salju. Ya. Kalau lagi musim soif, musim panas, dia dagangnya ke Yaman. Apa yang beliau perdagangkan? Kain wol dan kain sutra. Jadi mirip kayak wong Pekalongan. Nek dagangnya sepi, mocone kitab. Nah, nek dagangnya rame, kitabnya diwalik batik. Nah, kan kitab kan diwalik kan batik. Kitab diwalik batik. Batik diwalik apa? Kitab. Nah, kayak gitu. Persis kayak wong Pekalongan. Berarti wong Pekalongan sing sering ngaji kitab, ini berarti dagangnya durung laris. Nah, tapi nek kok dagangnya laris, berarti ora tahu maca kitab, ora tahu ngaji. Nah, makanya batik kitab-kitab. Ini pertama yang ngomong begini ini adalah rektor UIN Tulungagung yang asli wong Wonokerto. Namanya Profesor Dr. Maftuki. Dia asli wong Kalongan, tapi jadi wong hebat nang Tulungagung. Memang wong Pekalongan itu hebat-hebat. Nang kono dari rektor lucu, ya ngomong Kalongan iki. Menceritakan tentang kebiasaan orang Kalongan. Dan lagi gini sepi mocone kitab. Nek lagi rame kitabnya dibuang. Jadi nopo? Batik. Kitabnya kelalen, ya. Ngonek misalnya orang laris ya maca kitab meneh. Ya kebiasaan. Mulane pengajian kan mah kalau berarti apa batiknya lagi sepi. Kalau lagi rame ya pengajian wong tuwa. Nih cewek Pak Rektor Tulungagung. Nah, kemudian
Hadis berikutnya qala Rasulullah an Abdullah bin Abbas. Nah, ini hadis qauli ini. Ucapannya Rasulullah. Dari sahabat Abdullah bin Abbas. Sahabat yang kecil-kecil cabai rawit. Bocah 8 tahun hafal ribuan hadis. Dan sudah hafal Quran umurnya 5 tahun. Ini namanya Abdullah bin Abbas. Ya karena dia lahir Rasulullah umurnya 52 tahun. Rasulullah wafat dia umurnya baru sekitar berapa itu? 10 tahun. Jadi kan anak kecil tapi sering meriwayatkan hadis. Namanya Abdullah bin Abbas. Yang nanti keturunannya ini Abdullah bin Abbas ini bikin kerajaan. Namanya kerajaan Abbasiyah. Jadi politik dinasti juga orang dulu itu, ya. Abbasiyah. Nah, khalifah yang terkenal di Abbasiyah namanya Harun ar-Rasyid. Harun ar-Rasyid ini punya perpustakaan yang seluas kota Pekalongan, namanya perpustakaan Baitul Hikmah. Ya. Baitul Hikmah, namanya Baitul Hikmah. Nah, di dalam perpustakaan itu ada ilmu tentang masalah apa? Ilmu tentang tumbuh-tumbuhan yang diciptakan oleh Imam Al-Botani. Ya. Jadi ternyata botani itu imam, dia seorang ahli orang Islam. Di situ ada kitab tentang gitar, musik. Makanya ada kitabnya namanya Al-Musiqo Al-Kubro. Yang membuat gitar nama Imam Al-Jitani. Berarti diarani gitar. Berarti orang Islam ini kabeh orang. Kalau orang Islam mengharamkan musik itu berarti orang ngerti sejarah. Ya. Sejarah musik itu dari mana? Dari Islam. Ya. Jangan bilang bukan dari Islam, bukan dari Barat. Barat niru-niru Islam. Ketika Islam masuk ke Andalus. Ya. Matematika pelajarannya apa? Aljabar. Siapa penemunya? Jabir ibnu. Itu di zamannya siapa? Abbasiyah. Ya. Keturunannya dari Abdullah bin Abbas. Yang menciptakan angka 0 siapa namanya? Jabir ibnu. Angka 1 tanpa ada 0 tak berfungsi. Sehingga orang kalau dikasih uang 100 rupiah tidak mau. Tapi kalau nolnya banyak mau. Contohnya 100 ribu. Siapa yang menciptakan angka 0? Jabir ibnu Ayyan. Tapi 1 ditambah 0 tetap 1. Tapi 0 itu tetap punya fungsi kalau ditulis. Kalau tidak ditulis tetap nggak punya fungsi. Makanya orang lebih milih nolnya banyak daripada nolnya kecil. Nah, ini Jabir itu. Ya. Yang punya kedokteran siapa? Al-Kindi. Kitabnya namanya apa? At-Tibbu. Ya. Di dalam kitab At-Tibbu itu ada misalkan obat buat penyakit musim hujan. Ada. Obat buat musim kemarau. Di antaranya obat musim hujan, ya kayak apa jahe, zajabu, mentol, kayak model kayak mentol ada itu dalam kitab itu. Saya punya kitabnya di file ini, tapi halamannya berapa Pak? 1200. Ya, jadi orang sempat ngocok. Kitabnya namanya Al-Tibbu, covernya bentuknya gelas dikelilingi ulo. Nah, maka sekarang menjadi simbol apotek. Siapa yang buat itu? Ibnu Sina. Oh, hebat orang Islam. Ya. Jadi uang Islam hebat, semuanya bersumber dari Islam. Ini benar. Ya. Dikumpulkan semuanya di zaman Harun ar-Rasyid. Ya, keturunannya diantaranya bersumber dari Abdullah bin Abbas. Beliau berkata, Rasulullah bersabda, "Alaikum bil biyad." Ini hadis terkait dengan pakaian putih. Minasyab diyal bisaha ahyaukum wa kafinu fiha mautakum fa innaha min khairis yabi. Rasulullah bersabda, hendaklah kalian menggunakan pakaian putih dan dipakai orang yang hidup di antara kalian. Maka kafanilah orang yang mati di antara kalian
dengan menggunakan pakaian putih. Fa innaha, karena pakaian putih ini merupakan pakaian yang terbaik. Makanya orang haji pakainya pakaian yang berwarna putih. Karena apa? Simbolik bahwa nanti matinya dia akan menggunakan kain kafan yang berwarna putih. Dan juga sebagai simbol bahwa nanti di padang mahsyar dia tidak menggunakan pakaian apapun. Makanya orang-orang kafir jahiliyah dulu ketika syariat haji belum ada, ya, syariat haji di zaman Rasulullah maksud saya, bukan kalau di zaman Nabi Ibrahim kan sudah ada, ya, itu mereka tidak menggunakan pakaian. Tawafnya itu dengan apa? Enggak pakai pakaian, telanjang. Ya. Dia sudah telanjang dikelilingi patung, lalu kemudian Rasulullah datang, syariat haji diberikan kepada Rasulullah pada abad 6 Hijriah, baru kemudian dilapisi, dipakaikan dengan kain ihram yang tidak berjahit. Ya. Dan ketika sudah memakai pakaian ihram tidak boleh kita menggunakan pakaian apa. Ya, termasuk yang kadang sering tidak disadari oleh laki-laki adalah pakaian celana dalam. Walaupun kadang menggunakan pakaian dalam yang tak berjahit tetap salah. Karena maksud yang tidak berjahit itu adalah tidak membentuk tubuh pada manusia. Dan cukup 2 kain. Ya, ini kan rukun ini, kadang-kadang kita nggak paham. Ya, orang memakai pakaian ihram itu harus cukup 2 kain. Kalau ada 3 kain, walaupun dia pakaiannya berjahit, tetap tidak salah. Ya, yang 2 itu ya lapisan yang bawah, yang 2 lapisan yang di atas. Ya min khairi syabikum. Nah, dalam hadis yang lain dari Samrah bin Jundab, qala, ini hadis qauli lagi, ucapannya Rasulullah. Ya. Nanti ada hadis namanya hami. Hami itu berarti niat yang belum tidak pernah dilakukan oleh Rasul. Jadi dalam hal ini haji tamattu ini kasih tahu. Itu termasuk hadis hami. Hadis hami itu apa? Niat. Rasulullah ingin melakukan tamattu karena haji tamattu itu haji yang paling mudah. Tahun depan seandainya umur saya panjang, saya mau haji tamattu. Jadi bukan berdasarkan pada hadis perbuatannya Rasul. Jadi Rasulullah itu tidak tamat, tapi berniat tahun depan mau melakukan tamattu. Tapi keburu umurnya beliau meninggal, lalu tidak melaksanakan haji tamattu. Ada yang meriwayatkan bahwa beliau hajinya adalah haji qiraan, haji dan umroh bareng. Ya, makanya namanya dengan haji qiraan. Ya, ini sebagaimana dalam riwayat Ibu Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Nah, ini qala Rasulullah bersabda, ini masih terkait dengan hadis sebelumnya, ilbasul biyad. Hendaklah kalian memakai pakaian yang berwarna putih, fa inna athhar wa atyab. Karena yang berwarna putih lebih suci dan lebih baik. Tapi nek musim udan kaya ngene, ya kadang ya nek kena apa ya warnanya jadi pudar juga. Ya. Makanya yang warna putih ini harus dijaga, ya, keputihan. Nah, athhar wa atyab. Karena kadang hal-hal yang dalam Al-Qur'an itu sesuatu yang simbol. Walaupun tidak warna putih yang sebenarnya. Seperti hanya wa ammal ladina yaddut wujuhum faqirah matilah. Ini kadang menghina orang-orang Indonesia Timur. Orang-orang yang wajahnya putih, orang-orang yang mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi nek ngomong ireng mendapatkan azab Allah, kebalikannya. Ya, ini kan rasis. Kalau diterjemahkan apa onone rasis. Makanya ayat ini ditafsirkan dengan menggunakan kontekstual, bukan menggunakan bayani. Kalau dalam penafsiran Muhammadiyah kan bayani, burhani, irfani.
Nah, jadi Muhammadiyah oke mengakui Bayani, tapi kalau ada ayat-ayat terkait dengan masalah warna, ya, wajah mereka putih mendapati rahmat Allah, ini ya jangan menggunakan Bayani, tapi menggunakan apa? Burhani, pendekatan akal logika. Yang dimaksud putih itu adalah di situ bukan karena warnanya putih, ya. Karena orang-orang yang mendapatkan rahmat Allah, bisa jadi orang yang kulitnya hitam, kulitnya merah juga mereka itu adalah yang mendapatkan rahmat Allah, bukan putih yang sebenarnya. Nanti karena ada ayat lagi, fa'amal ladinas waddat wujuhum, ya. Dan mereka yang hitam mukanya, maka apakah ba'da imanikum, orang-orang kafir. Ya kan tersinggung nanti orang yang bisa timbul, ya, maka menggunakan apa? Burhan, ya. Secara konteks bukan maksudnya itu, tapi maksudnya orang-orang yang diibaratkan, ya. Jadi termasuk perumpamaan kalau dalam ilmu balaghah, personifikasi. Wa kafanu fiha mautakum, dan kafankanlah ya orang yang mati di antara kalian dengan menggunakan pakaian yang berwarna putih. Ya. Tapi ono aliran ke nang daerah Batak. Ya. Syariatnya itu tidak menggunakan pakaian putih, pakainya apa? Sarung. Ya. Jadi nang daerah Batang itu ketika dimakamkan itu keluarganya sama ngomong ini, oh, Pak Ustadz, Pak Kiai, mohon jangan disampaikan ke yang lainnya, takut saya nanti dimasak orang. Ya. Karena ini memang keyakinan dari almarhum supaya dimakamkan dengan menggunakan kain sarung, bukan kain putih, bukan kain kafan. Orangnya takut. Saya lihat hasil penelitian dari Litbang, ya, penelitian dari orang Litbang Kementerian Agama atau wilayah itu, kita lihat ada Islam, ya Islam itu Islam yang aneh, ya, kan yang nabi palsu kan diteliti oleh Rektor UIN Jogja sekarang, termasuk wong Kalongan, karena ada nabi perempuan itu Pekalongan, ya, setelah didatangi sama rektor dapat duit seneng dia. Tapi malamnya serombongan orang minta dia untuk syahadat lagi, ketakutan akhirnya. Sekarang nggak akses lagi orangnya, ya, yang orang dari daerah Wono, Kedungmuni, ya. Nah, yang Batang ini, ya, dia punya syariat meninggal jangan dikafan, ya. Karena kafan itu yang berwarna putih itu lebih terkesan pada orang Arab. Kita orang Indonesia pakainya apa? Sarung, ya, kemana-mana ya harus pakai sarung. Jadi kafannya dengan menggunakan sarung. Dan dimakamkan di kamarnya. Ini rumahnya kebetulan dekat rumah sakit Batang. Nah, itu wanti-wantinya begitu. Sehingga ketika pas hasil beritanya disebar, di situ ditulis inisial. Jadi kalau Pak Jamal ya J, gitu, ya. Nah, orang kalau enggak ya JL. Nggak mau disebutkan inisial. Nah, ini aliran ini berkembang di daerah Batak, ya. Karena kita kan harus melakukan semacam pembinaan. Oke, kita campur waktu sholat isya, monggo sareng-sareng kita tutup dengan sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aku berada astagfirullah, maksud minallah wa taufiq billahi taufiq.